A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Taharatun najasatul mughalladah. Cara mensucikan najis mughalladah. Najis mughalladah yaitu kemarin sudah dijelaskan, yaitu air kencing dan berak anjing atau babi, air liurnya, kemudian umbele ya, keringatnya ya, dan juga najis keturunan-keturunannya ya, walaupun bersama kawin dengan hewan yang lain yang suci, itu dinamakan najis mughalladah. Cara mensucikan najis mughalladah yaitu dengan yusalu ngaudiuha sat'amaratin bima'in tahurin ihdahun nabi turabin tahurin ba'da zawal ain najis. Yaitu pertama, materi najisnya itu diambil ya. Ini ba'da zawal ain najis. Setelah materi najisnya diambil, benda najisnya diambil, kemudian tempat tersebut dibasuh 7 kali dengan air yang suci. Air yang suci mensucikan. Yang salah satu dari 7 itu dicampur dengan debu, baik pencampurannya itu untuk basuhan yang pertama ya, atau yang tengah atau yang akhir, itu sama saja pokoknya salah satunya dicampur dan menggunakan debu ya, 7 kali salah satunya dan menggunakan debu. Tapi tadi yaitu benda najisnya harus dibuang dulu. An-najasatul mukhaffafah. Macam najis yang kedua yaitu najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Ya baulus sabi alladzi lam yataghadda illa bil laban wa lam yablughil haulain, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum mencapai 2 tahun dan belum memakan makanan kecuali susu ibunya ya. Dalam mencapai definisi najis mukhaffafah ini ada 4 qaid ya. Yang pertama itu adalah kencing, mengecualikan selain kencing, contohnya kayak berak, muntah-muntah ya, darah dan lain sebagainya, itu tidak dinamakan najis mukhaffafah ya. Yang kedua harus bayi laki-laki, mengecualikan bayi perempuan. Kalau kencingnya bayi perempuan ini najis mutawasithah, bukan najis mukhaffafah. Artinya nanti konsekuensi daripada najis mukhaffafah kan ringan, yaitu cukup diciprat-ciprati ya, ciprat-ciprati. Cara membersihkannya hanya dengan ciprat-ciprati dengan, tapi caranya yaitu tempat yang terkena najis mukhaffafah ya, contohnya seperti celananya atau bajunya atau benda-benda lain, itu harus sudah kering ya, sudah kering. Kalau masih basah tidak bisa diciprat-ciprati, sudah kering baru bisa diciprat-ciprati. Berarti tanpa adanya aliran air ya. Berbeda dengan najis mutawasithah dan najis mughalladah, ini membersihkannya harus ada aliran airnya. Yang ketiga yaitu belum mencapai 2 tahun. Kalau bayi sudah lebih dari 2 tahun maka kencingnya tidak dinamakan najis mukhaffafah. Yang keempat yaitu dia belum kemasukan makanan ya,
kecuali berupa air susu ibunya. Taharatun najasa al-mukhaffafah, cara mensucikan najis mukhaffafah. Yurasyu ala mahalliha ma'un hatta yabtala. Itu tempat yang terkena najis mukhaffafah diciprat-ciprati dengan air sehingga basah. Tapi syaratnya tadi yaitu sebelumnya harus kering ya najisnya, bendanya sudah kering. Kering itu caranya gimana? Yaitu dengan cara dilap ya atau diperes, jadi tidak ada kandungan airnya. An-najasa al-mutawasitah, najis mutawasitah nau'ani, ada dua macam, hukmiyatun wa ainiyatun. Yang pertama itu najis hukmiyah, yang kedua itu najis ainiyah. Sebenarnya tidak hanya najis mutawasitah ya yang terbagi menjadi hukmiyah dan ainiyah. Najis mughalladhah itu juga ada yang hukmiyah dan ainiyah, najis mukhaffafah juga ada yang hukmiyah dan ainiyah. Pokoknya definisi hukmiyah itu sudah tidak ada bendanya, juga sudah tidak ada sifatnya ya, yaitu sifatnya berupa warnanya sudah ada, rasanya juga sudah tidak ada, baunya juga sudah tidak ada. Yang najis hukmiyah contohnya itu najis yang sudah kering dan sudah lama ya. Dia tidak ada baunya, tidak ada warnanya, dan tidak ada rasanya. Dan sebagian mazhab Syafi'i ada yang berpendapat bahwa najis ketika sudah kering ya, sudah tidak berbau, maka sudah suci tanpa dibasuh. Itu ada yang mengatakan seperti itu ya. Keringnya itu karena angin atau dengan panas matahari. Itu sebagian mazhab Syafi'i ada yang mengatakan seperti itu, dan itu juga mazhab Abu Hanifah kalau nggak salah juga mengatakan seperti itu. Dan juga mazhab Abu Hanifah itu juga ada yang berpendapat bahwa najis mutawasitah itu ketika barangnya yang kena najis itu licin ya, seperti kaca, seperti apa, artinya tidak di papan juga bisa lah, peso itu ketika terkena najis mutawasitah itu hanya dilap ya, hanya dilap, artinya kalau istilah pokoknya itu dimashu, tidak dighuslu, tidak ada aliran air, itu sudah suci. Itu sebagian mazhab Abu Hanifah dan mengatakan seperti itu. Dan najis mutawasitah ada dua, yaitu hukmiyah dan ainiyah. Mughalladhah juga ada dua, hukmiyah dan ainiyah. Mukhaffafah juga ada dua ya, pokoknya itu yang hukmiyah itu sudah tidak ada bendanya, sudah tidak ada sifatnya. An-najasatul hukmiyah, definisi najis hukmiyah ya allati laisa laha jirmah, yaitu najis yang tidak ada bendanya, tidak ada materinya. Wala ta'mun, dan sudah tidak ada rasanya. Wala launun, dan sudah tidak ada warnanya. Wala rihon, dan sudah tidak ada baunya. Kabauli ghairi sobi, seperti kencingnya selainnya sobi. Ini menerangkan dengan najis mutawasitoh yang hukmiyah ya. Kalau najis hukmiyah yang mukhaffafah ya kabaulis sobi ya, seperti kencingnya anak kecil laki-laki. Idza jaffa, ketika sudah kering, walam tadhhar lahu sifatun, dan sudah tidak ada sifatnya. Taharatun najas al-hukmiyah, cara mensucikan najis hukmiyah. Tadhuru bi ghusliha bil ma'i walau maratan wahidah. Najis hukmiyah atau benda yang terkena najis hukmiyah itu bisa suci dengan dibasuh satu kali ya. Cukup dengan dibasuh satu kali.
Bahkan sebagian pendapat dari madzhab Syafi'i ada mengatakan kering saja tanpa dibasuh sudah suci ya, suci. Dan sebagian madzhab yang lain keringnya dengan angin atau dengan matahari. An-najasatul ainiyah, definisi najis ainiyah ya allati la jirmun aw ta'mun aw launon aw rihon, yaitu najis yang masih ada bendanya atau masih ada rasanya meskipun tidak ada bendanya ya, atau masih ada warnanya atau masih ada baunya ya, baik sifatnya itu terkumpul tiga-tiganya atau salah satunya. Kalau gaib seperti tai, berak manusia, warrausi dan kotoran hewan, wadami dan darah, walqaihi dan nanah, walqaihi dan muntah-muntah, walmuskiri dan minuman keras, almai yang berupa cair ya, perkara yang memabukkan yang berupa cair, yaitu minuman keras ya. Wal madi dan madhi, madhi adalah air yang cair, yaitu tidak kental ya, yang keluar dari kubul alat kelamin depan ketika sebelum mani, biasanya sebelum mani. Wal wadi dan wadi najis adalah air yang kental ya, yang keluar setelah kencing ya, setelah kencing. Wal maitah bijami ajaiha, najis lagi yaitu batang atau hewan yang mati ya, yang hewan yang mati yang tanpa ada penyembelihan syarak ya. Kalau ada penyembelihan syarak seperti kambing disembelih, sapi disembelih, kemudian ayam disembelih ya, unta disembelih, jarang disembelih ya, hewan-hewan yang halal dan prosesnya adalah disembelih, maka tidak dinamakan bangkai, tidak dinamakan batang, dan itu suci. Jadi yang namanya bangkai adalah hewan yang mati tanpa proses penyembelihan syarak, atau hewan yang haram dimakan yang mati ya. Kalau haram dimakan walaupun disembelih ya tetap batang. Di semua bangkai hukumnya adalah najis. Ilamai tatal adami, kecuali batang manusia ya, wasamaki dan bangkai ikan. Ikan itu mati tanpa penyembelihan, suci. Wal jarodi dan belalang, belalang mati tanpa sembelihan itu suci ya. Kalau ada belalang mati terus langsung digoreng, dimasak terus dimakan, halal ya. Wala banu hayyin la yuqalu lahmuhu wa adami, benda najis lagi yaitu air susunya hewan yang hidup yang haram dimakan ya. Contohnya yaitu air susu kucing ya, kemudian air susu tikus ya, air susu macan, dan air susu yang lain dari hewan yang haram dimakan. Selain manusia ya, untuk manusia air susunya suci. Wal juz'il mufasil minal hayawan al hayyi ghairal adami was samaki wal jarati, dan bagian tubuh yang terlepas atau tercopot atau terpotong dari hewan yang masih hidup selain manusia, selain ikan dan selain belalang. Contohnya
adalah ayam ya, ayam kakinya terputus, cekernya terputus ya, maka itu najis ya. Termasuk benda yang najis yaitu anggota tubuh atau bagian tubuh yang terpisah atau terpotong dari hewan yang hidup ya. Ini mengecualikan yaitu ketika bulu dari hewan yang suci, contohnya yaitu bulu ayam ya, atau bulu kambing ya, atau bulu domba, baik itu sengaja dipotong atau sengaja dicabut atau tidak, yaitu dengan terpotong sendiri atau terlepas sendiri. Ini kalau dari hewan yang halal dimakan maka tidak najis ya. Tapi kalau bagian tubuhnya najis seperti tadi, itu kakinya, sayapnya ya, itu najis ya. Dan juga bagian tubuh yang terpisah dari hewan yang mati, hewan yang hidup yang haram dimakan, ini mutlak, baik berupa bulu atau tidak ya, seperti kakinya kucing atau bulunya kucing atau sayapnya laron ya, terus sayapnya kupu-kupu dan lain sebagainya, itu dihukumi najis, kecuali kalau memang banyak sekali, seperti musim penghujan kan kadang banyak sayap-sayap laron yang bertebaran ya, bertebaran baik di lantai, baik di sajadah dan lain sebagainya, sehingga sulit untuk dijaga, maka ini makruh. Artinya ketika sholat membawa sayap laron dan tidak mengetahui, maka sholatnya tetap sah ya. Kalau sesuatu yang sulit dijaga maka hukumnya makruh, seperti dalam kaidah fikih idza daqa ittasa'a ya, ketika ada sesuatu yang rupak maka hukumnya akan menjadi longgar. Nah tadi kan bulu hewan, bulu yang diambil atau dicopot dari hewan yang halal dimakan itu kan suci ya, seperti bulu domba atau bulu ayam dibuat untuk kok atau bulu bebek itu suci ya. Lah tapi mengambilnya itu, mengambilnya ketika masih hidup ini kan kadang menyiksa ya, kadang menyiksa, kadang tidak menyiksa. Misal contohnya kalau dibabuti, ana pitik dibabuti, ana bebek dibabuti, ana kambing atau domba dibabuti. Kalau ada unsur penyiksaan maka haram ya babuti. Tapi kalau tidak ada penyiksaan, contohnya kayak domba terus digunting, itu kan enggak sakit. Tapi kalau ayam itu kan dibabut kan sakit ya, itu haram. Walaupun bulunya ini tetap suci. Taratun najasal aini ya, dalam misalkan najis aini yusalu ma'luha bil ma' hatta yazula ta'mun najasa waruha walau nuha, yaitu dengan cara dibasuh dengan air sehingga rasa, warna dan baunya najis tersebut hilang ya. Wala yaduru baqa'u ta'mi wahdahu, dan ketika sudah dibasuh dan sudah dikucek ya, tapi rasanya masih, maka barang tersebut tetap suci,
tetap suci, tidak bahaya. Tidak bahaya itu maksudnya suci. Asal sudah dikucek-kucek terus kok masih ada rasanya, maka suci. Awirih walon ma'an asurah dalik, atau ketika sudah dibasuh, sudah dikucek, sudah dikebyur, sudah ditoler ya di bawah kran, tapi masih ada baunya, sudah dikucek masih ada baunya, maka menjadi suci ya. Atau masih ada warnanya, dibasuh masih ada warnanya, itu tetap suci ya. Atau masih ada warnanya dan baunya apa jenis bersamaan, ini juga suci ya. Kalau yang tadi itu masih ada rasanya, maka makfu mungkin makfu, tapi yang masih ada baunya saja ya, dikucek diberi baunya saja, maka itu suci ya. Atau sudah dikucek masih ada warnanya, maka itu suci. Kalau masih ada warnanya dan juga masih ada baunya, maka ini makfu ya. Artinya ketika digunakan untuk sholat ya tidak apa-apa ya. Yang penting wis dibasuh, wis dikucek ya, minimal dikucek 3 kali. Biasanya kalau nyuci malah lebih dari 3 kali, tapi masih ada warnanya, baunya atau rasanya, maka tidak apa-apa. Taharatul khamri, cara menyucikan minuman keras. Tadkhulul khamri idza salat khallan bi nafsiha, yaitu dengan cara dibuat cokak ya, dibiarkan terus menjadi cokak. Ini minuman keras menjadi suci. Taharatul jildil maitati, cara membersihkan kulit bangkai, contohnya yaitu kambing ketabrak ya, atau sapi ketekek ya, tidak disembelih, atau hewan-hewan yang haram dimakan, contohnya kayak ular ya, kayak buaya, kayak harimau. Ini kan bangkai, kalau mati menjadi bangkai, ini kulitnya bisa suci. Cara mensucikannya yaitu dengan cara disamak ya, dengan cara disamak. Samak itu berarti benda-benda atau materi-materi yang selain kulit yang bisa menjadikan bau kulit tersebut, seperti darahnya, seperti gajahnya, seperti nanahnya, ini dihilangkan dengan barang yang sepet ya. Kalau di kita pakai zaman kuno dengan kayu widoro, utawa dengan kotoran burung dara ya. Kalau sekarang modern dengan apa nggak tahu, dengan gamping atau dengan apa. Pokoknya sesuatu yang bisa menghilangkan tadi materi-materi atau benda yang bisa menyebabkan bau kulit, maka itu dinamakan menyamak. Dan ketika kulit tersebut itu sudah disamak, maka suci. Dan dulu jidul meta bidda begi, kulit bangkai itu sudah suci dengan cara sama. Illa jilda maitatil kalbi, kecuali kulit bangkai anjing, ini walaupun disamak tetap najis. Wal khinzir, dan kulit bangkai babi. Wa mata waladi minhuma, dan hewan-hewan yang lahir dari kambing dan yang lahir dari anjing dan babi, keturunan anjing dan babi. Amin ahadima, atau dari salah satu anjing dan babi, mahal lahirin bersama dengan hewan yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.